Untuk menangkis serangan-serangan yang ditujukan kepada pemerintah RI, maka diadakanlah sidang BPKNIP mengenai pertentangan antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Fraksi FDR PKI dalam Badan Pekerja itu mendesak pemerintah RI untuk memihak Uni Soviet. Namun Hatta menyatakan bahwa politik RI ini tidak akan memihak pro manapun, melainkan memilih jalan sendiri untuk mencapai kemerdekaan. Landasan ideal yang dipakai dalam politik luar negeri ini adalah Pancasila yang merupakan dasar negara. Nah, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama dan juga alinea keempat. Beberapa saat setelah kemerdekaan, dikeluarkanlah maklumat politik pemerintah tanggal 1 November. Paul dan Jarek merupakan doktrin baru di mana dunia ini tidak terbagi dalam blok barat, blok timur, maupun blok Asia Afrika, melainkan terbagi menjadi dua blok, yaitu Nevos dan Oldevos. Pada intinya, menyebutkan bahwa dalam bidang politik luar negeri yang bebas dan aktif ini, Indonesia agar dapat terus menyumbangkan perannya untuk turut menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak berpihak dalam perang dingin tersebut, selain untuk meredakan ketegangan, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia pada saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Pada saat itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan juga pembentukan identitas bangsa. Presiden Soekarno juga berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional dengan slogan revolusi nasionalnya, yaitu Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan Nekolim. Ini dapat dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dan Cina, dan bagaimana Presiden Soekarno mengizinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia di Indonesia. Pada 15 September tahun 1965, Indonesia menyatakan untuk keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB ini berpihak pada blok barat. Nekolim merupakan paham-paham yang dijalankan oleh negara-negara kapitalis barat. Dalam upayanya mengembangkan Nevos, Presiden Soekarno melaksanakan politik mercusuar, bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nevos di seluruh dunia. Salah satu usahanya dapat dilihat dari pembentukan Poros Jakarta-Peking yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negara-negara sosialis dan komunis. Soekarno yang saat itu sedang gencar-gencarnya melaksanakan politik luar negeri itu tidak memperhatikan ekonomi dalam negeri dan tidak mengimbanginya, karena pada kenyataannya ekonomi pada saat itu sedang memburuk akibat inflasi yang terjadi secara terus-menerus dan penghasilan negara pun terus merosot, sedangkan pengeluaran untuk proyek-proyek politik mercusuar seperti Ganevo dan Konevo itu terus membengkak. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto untuk mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak barat dan Good Neighborhood Policy melalui ASEAN. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Selama masa pemerintahan yang singkat, beliau juga secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Pada awal pemerintahan Megawati, suasana politik dan keamanan menjadi lebih kondusif. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan tetapi tetap saja saat itu Indonesia tidak menunjukkan perubahan-perubahan yang berarti di bidang lainnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2004. SBY
berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain Jepang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Lalu ada konsep trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep trust inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.